Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatusania dengan NIM 10319061. Kali ini saya akan membahas mengenai protein. Nah, protein ini berasal dari kata Yunani yaitu proteos yang berarti utama atau didahulukan. Kata proteos ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda yaitu Geraldus Mulder. Dia berpendapat bahwa protein merupakan zat yang paling penting dalam setiap organisme. Selain itu, protein juga merupakan senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya juga sangat kompleks, serta merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Ciri-ciri molekul protein yaitu ada 4. Yang pertama, berat molekulnya besar yaitu ribuan sampai jutaan sehingga disebut dengan makromolekul. Yang kedua, tersusun dari asam amino yang saling berikatan antara satu dengan yang lain dan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti halnya pH, radiasi, dan temperatur. Dan yang keempat, reaktif dan sangat spesifik karena terdapat gugus samping yang reaktif dan susunan khas struktur molekulnya. Sifat-sifat protein yang pertama yaitu sukar larut dalam air karena memiliki ukuran yang sangat besar atau disebut dengan makromolekul. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam ataupun basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Dan yang terakhir, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat adanya pemanasan. Nah, saat proses denaturasi, protein itu mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier hingga struktur primernya. Apa sih fungsi dari protein? Yang pertama yaitu sebagai enzim yang mampu mempercepat reaksi biologis. Yang kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai penyembuh luka sehingga dapat meregenerasi sel kulit baru. Yang keempat, penyeimbang asam basa yang mampu menjaga stabilitas pH cairan pada tubuh. Yang kelima, pembentuk otot yang membantu perkembangbiakan pada anak ataupun remaja. Dan yang terakhir, sebagai penetral zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apa pentingnya protein bagi tubuh? Yang pertama ada sumber energi. Protein itu akan digunakan sebagai sumber energi jika suplai karbohidrat dan lemak dalam tubuh kita itu kurang. Yang kedua, sebagai transport zat gizi. Protein di dalam darah akan berperan sebagai pengangkut zat gizi lainnya. Yang ketiga, sebagai sistem pertahanan tubuh. Jadi protein itu akan membentuk antibodi untuk melawan infeksi ataupun zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir ada keseimbangan cairan tubuh. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Yang pertama ada protein nabati. Kandungan asam amino pada protein nabati itu tidak selengkap di protein hewani. Beberapa asam amino esensial tidak terdapat di protein nabati sehingga disebut dengan asam amino pembatas. Nah, mengkonsumsi protein nabati terdapat banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, di antaranya yaitu dapat menurunkan risiko kanker dan kardiovaskuler seperti halnya stroke, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit jantung. Selain itu juga dapat membantu menurunkan berat badan dan membuat kita itu menjadi lebih lama kenyang. Dan selain itu juga dapat menjaga kesehatan usus kita. Nah, ini merupakan sumber protein nabati. Yang pertama ada tempe, yang kedua ada edamame, yang ketiga ada tahu, yang keempat ada almond, yang kelima ada kedelai, dan yang keenam ada chia. Nah, kita masuk kepada protein hewani. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, kandungan di
kandungan asam amino di protein hewani itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Protein hewani ini juga mengandung lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti halnya vitamin B12, vitamin D, asam lemak, omega 3, zat besi, dan zinc. Lalu apa saja sih manfaat ketika kita mengkonsumsi protein hewani? Jadi manfaatnya itu untuk meminimalisir resiko terjadinya penyakit jantung, mengontrol berat badan, mencegah penurunan massa otot, serta memperbaiki kualitas tidur kita. Nah, ini merupakan sumber protein hewani. Yang pertama ada daging, yang ini daging merah, yang ini daging ayam, terus ada telur dan ikan. Lalu apa akibat jika kita kekurangan protein? Nah, kita yang pertama akan terjadi yang namanya kerontokan rambut. Jadi kalau kita sering mengalami rambut rontok, bukan berarti itu karena ketidakcocokan sampo ya. Karena juga ini merupakan tanda bahwa kita itu kekurangan protein. Jadi jangan disepelekan jika terjadi kerontokan pada rambut. Yang kedua yaitu gangguan fungsi otak. Dan yang ketiga yaitu imunitas tubuh menurun. Seperti yang sudah kita ketahui, jika imunitas tubuh itu menurun, maka penyakit juga akan gampang masuk ke dalam tubuh. Itu sebabnya kita penting mengkonsumsi protein agar imunitas tubuh kita itu tetap terjaga. Yang keempat yaitu proses penyembuhan luka menjadi lambat dan proses regenerasi sel kulit baru juga akan terhambat. Yang kelima yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Jadi kalau anak kita mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat dibandingkan protein, maka pertumbuhan dan perkembangan anak kita itu juga terhambat, yang nantinya akan berdampak pada stunting. Nah, ternyata kelebihan mengkonsumsi protein itu juga tidak baik karena akan mengakibatkan penumpukan keton dan bau mulut, meningkatnya berat badan, kerusakan ginjal, meningkatnya resiko penyakit kardiovaskuler, dan kehilangan kalsium. Lalu bagaimana pencernaan protein? Nah, makanan yang kita konsumsi yang tadinya kita punya dan masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi sumber protein. Mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan halus dapat membantu sistem pencernaan kita untuk lebih mudah dalam melakukan tugasnya. Nah, jika sistem pencernaan tersebut sudah bekerja dengan maksimal, maka penyerapan nutrisi termasuk protein yang sudah kita konsumsi tadi juga akan diserap dengan baik. Dan setelah proses pemecahan protein selesai dilakukan, maka asam amino juga akan masuk ke dalam usus halus. Saat protein masuk ke dalam usus halus, pankreas juga akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang bisa saja terbawa dari lambung. Namun siapa sangka tadi makanan yang sudah kita kunyah lebih halus dan kecil ternyata belum bisa diserap oleh usus halus. Jadi untuk dapat diserap oleh usus halus harus dilakukan pencernaan kembali, yaitu dengan mengubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Untuk melakukan pencernaan itu diperlukan bantuan dari beberapa zat yang diantaranya enzim tripsin dan chymotrypsin agar asam amino dan peptida yang tadi itu dapat terurai dengan baik. Nah, jika protein sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, sudah terurai dengan baik, maka akan dilakukan penyerapan kembali oleh usus halus. Nah, pada dinding usus halus terdapat bagian yang bernama villi dan mikrofili yang tugasnya itu untuk memudahkan penyerapan asam amino. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersamaan dengan nutrisi yang lain dan nantinya juga akan diserap oleh usus halus. Nah, asam amino yang sudah diserap akan disalurkan ke seluruh organ tubuh bersamaan dengan darah yang mengalir di tubuh kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.